Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul kebutuhan. Saudara-saudara, Matius 22 ayatnya yang ke-11 sampai 13 mengatakan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, raja itu melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Raja itu berkata kepada orang yang tidak berpakaian pesta itu, "Hai, saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Seorang pelayan Tuhan itu sama seperti perawatnya. Tanggung jawabnya bukan hanya memutar roda organisasi gereja, bukan hanya menolong para janda-janda, yatim piatu, walaupun itu tentu mutlak harus dilakukan. Tetapi seorang pelayan Tuhan harus melayani jemaat agar setiap individu bisa mengenakan pakaian pesta. Jelas di dalam perumpamaan ini, seseorang yang tidak mengenakan pakaian pesta akan dibuang. Undangan untuk datang ke pesta adalah anugerah. Bukan karena mereka telah berbuat baik dan layak menerima undangan. Siapapun mendapat undangan, tidak dinilai baik atau buruk atau bagaimana keadaannya. Tetapi menyambut anugerah ada tanggung jawab. Harus mengenakan pakaian pesta agar layak masuk ke dalam pesta perjamuan kawin. Ini yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Banyak ajaran dan doktrin, baik secara eksplisit atau implisit, membangun persepsi bahwa anugerah itu segalanya. Artinya, setelah merasa menerima anugerah dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib, maka kalau meninggal dunia, pasti masuk surga. Ini berbahaya. Jelas Tuhan Yesus mengatakan, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Tentu bukan karena bayang-bayang tekanan hukum. Ini bukan agama hukum. Kekristenan itu adalah way of life, jalan hidup. Jalan hidupnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa bukan karena ada bayang-bayang hukum yang mengontrol, mengendalikan, dan menakut-nakuti serta mengancamnya. Tetapi dengan kerelaan, sehingga Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa adalah kebutuhan dan harus menjadi irama. Dengan kalimat yang sama seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat ketiga dan keempat tentang berkodrat ilahi. Jadi pakaian pesta ini menunjuk kebenaran, kesucian hidup, bukan karena didorong oleh hukum atau di bawah bayang-bayang peraturan dan ancaman, tetapi sudah menjadi irama hidup dan kodratnya. Masalahnya, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berkodrat ilahi? Harus jujur, ada hukum saja belum tentu dilakukan. Sudah tahu salah saja tetap diterjang. Kita jauh dari standar yang mestinya kita miliki, yaitu berkodrat ilahi. Dan kita harus ingat bahwa proses perubahan itu membutuhkan waktu dan kerja keras. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu dari pihak Allah aktif.
Allah menyediakan semua sarana secara maksimal. Jangan ragukan. Tetapi dari pihak manusia, apakah ada respon yang maksimal? Jangan menjadi tumpul atau bias atau gamang karena banyak keinginan dan kesibukan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang tidak mendukung terbangunnya kodrat ilahi dalam hidup kita. Kalau sebagai hamba Tuhan hanya menyediakan fasilitas kebaktian, lalu menolong jemaat yang sedang ribut, rumah tangga berantakan, membantu yang punya masalah ekonomi supaya bisa perpanjang kontrak rumah, lalu bisa punya usaha atau membantu anak sekolah, maka orang-orang di luar gereja juga sudah melakukannya dan bisa jadi lebih baik. Kita tidak bisa mendandani orang, ya, kalau kita tidak bisa mendandani diri kita sendiri. Kita harus mengalami perubahan sehingga Allah menganggap kita layak menjadi kawan sekerjanya, dan yang kita ucapkan diurapi sehingga menembus setiap hati, menemplak setiap dosa. Untuk apa sekolah tinggi teologi kalau hanya meluluskan orang bergelar sarjana? Kalau hanya membuat orang bisa khotbah? Kalau hanya membuat orang bisa memutar roda organisasi? Dan kita semua sudah menjadi korban dari sebuah budaya gereja dari tahun ke tahun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kekristenan sekedar agama dengan penekanan liturgi, etika moral umum, dominasi tokoh, tampilnya orang-orang yang dihormati dan diakui sebagai wakil Tuhan, yang dianggap bisa menjadi juru bicara Tuhan, padahal itu belum tentu. Jangan sampai kita tidak mengenali diri kita sendiri. Padahal waktu yang kita miliki ini sangat terbatas. Lalu kita anggap remeh Tuhan dan hal-hal rohani. Kita merasa apa adanya, udah cukup, sehingga kita tidak berjuang maksimal. Itu berarti kita tidak menghormati Tuhan. Kalau kita tidak berubah sungguh-sungguh hari ini, tidak minta ampun dan bertobat, kita akan mati hari ini. Kita dibuang ke dalam api kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.